wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya Dr. Lia, selaku moderator dari acara podcast pada sore hari ini akan memandu jalannya podcast dari kelompok 1 angkatan 58. Jadi pada sore hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu sekaligus narasumber untuk mereview kembali film yang berjudul Satu Nafas Panglima Besar. Yang pertama kita kedatangan narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, yaitu ada Mas Adit, Mbak Nanda dan Mbak Tara. Selamat sore. Dan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur ada Mas Brian, Mbak Besti. Selamat sore. Dan dari Bapak Sarakan ada Mbak Ulan, Mbak Ningrum dan Mas Bayu. Selamat sore. Dan dari Rutan Pelihari ada Dr. Hartini. Selamat sore, Dok. Kita kan sudah nonton bareng tadi ya tentang film yang berjudul Satu Nafas Panglima Besar. Jadi agenda pada sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi berbobot dan berkualitas ya. Langsung saja nih untuk narasumber kita yang pertama, saya persilahkan kepada Mas Adit untuk sedikit mereview atau memberikan tanggapannya atau menceritakan sedikit sih apa sih yang bisa Mas Adit sampaikan dari film ini nih Mas Adit. Baik, Dokter Lia, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, film Satu Nafas Panglima Besar ini mengisahkan tentang perjalanan perang gerilya Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dan 12 orang pengikutnya pada agresi militer 2 yang dilakukan oleh Belanda pada 19 Desember 1948 di Jakarta. Pada film ini menitik beratkan pada perjuangan yang diceritakan bahwa Jenderal Besar Sudirman ketika itu hanya memiliki satu paru-paru dalam menempuh perjalanan gerilya sejauh 1000 km selama kurun waktu 7 bulan demi tujuan untuk menggelorakan dan menyerukan bahwa bangsa Indonesia masih ada. Seperti itu, Dok. Oke, terima kasih banyak nih Mas Adit. Selanjutnya saya juga mau dengar nih dari Mas Bayu dan Mas Brian ya. Kan di film ini sebenarnya nilai apa saja sih yang bisa kita ambil? Mungkin dari Mas Brian dulu, boleh berikan masukannya atau tanggapannya? Iya, terima kasih Dok. Kalau dari saya, satu nilai yang menarik tuh nilai rela berkorban. Karena di situ ada satu adegan di mana kaptennya tuh nanya sama anak buahnya ya. Dia tanya di rumah punya anak nggak, punya keluarga nggak. Dan ternyata dia punya, dan dia memilih untuk meninggalkan itu semua untuk berperang demi kemerdekaan itu. Menurut saya nilai rela berkorban cinta tanah airnya tinggi sekali sih. Kalau dari saya begitu. Oke, terima kasih banyak nih Mas Brian. Selanjutnya boleh dengar juga ya dari Mas Bayu. Nilai apa aja nih Mas Bayu yang mau ditambahkan nih selain dari Mas Brian tadi? Oke, dokter, terima kasih atas kesempatannya. Dari film yang sudah saya tonton tadi, nilai yang bisa kita ambil dari film tersebut yaitu adanya sikap tolong-menolong atau saling membantu ketika salah satu teman dalam bahaya. Jadi dalam film tersebut diceritakan pada saat Jenderal Sudirman dan pasukannya berada di dalam hutan, kemudian datang tentara Belanda yang menanyakan keberadaan sang jenderal. Dengan kompak mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka menyembunyikan keberadaan sang jenderal. Jadi hal tersebut dilakukan untuk melindungi dari serangan musuh. Di era sekarang nilai tersebut harus tetap kita laksanakan karena berkaitan dengan salah satu nilai bela negara. Mungkin dari saya sekian, Dok. Oke, selanjutnya nih narasumber yang perempuan ya, yang ditunggu-tunggu. Yang pertama nih boleh dong Mbak Ningrum. Menurut Mbak Ningrum nih, adakah isu di dalam film ini yang masih relevan nih sampai sekarang menurut Mbak Ningrum? Oke, terima kasih Dr. Lia. Menurut saya isu dari film ini yang masih relevan sampai saat ini adalah tentang kesetiaan mutlak kepada negara dan pemerintahan yang sah. Nah, dalam film ini kita mendapatkan contoh nih dari Jenderal Sudirman yang kesetiaannya mutlak kepada pemerintah Indonesia, namun di sisi lain juga ada tentara yang membelot dari pemerintah dan malah bekerja sama dengan musuh.
Nah, kesetiaan pada negara dan pemerintah inilah yang harus kita pegang teguh. Oke, itu ya pas banget nih. Selanjutnya bisa dong Mbak Tara dengan Mbak Hartini nih memberikan komentarnya. Selain isu yang sudah digambarkan oleh Mbak Ningrum tadi, menurut Mbak Tara atau Mbak Hartini, adakah isu yang lain nih yang bisa mungkin Mbak Tara dulu ya sampaikan selain isu dari Mbak Ningrum sampaikan tadi. Saya silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Pada film ini digambarkan perjuangan Jenderal Sudirman dalam melawan penjajah sebelum Indonesia merdeka. Nah, pada zaman sekarang ini, bangsa kita juga masih belum bebas dari penjajahan. Namun bukan berupa musuh secara fisik seperti Jenderal Sudirman yang dihadapi Jenderal Sudirman, namun penjajahan teknologi informasi global, di mana gempuran teknologi sangat terasa menerpa kita. Informasi bebas diakses dari mana saja oleh siapa saja. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama untuk mengawasi dan menjaring informasi dan kebudayaan asing yang masuk agar tidak mengancam kedaulatan bangsa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Dokter Hartini nih, boleh ditambahkan dok, mungkin ada isu yang lain yang bisa dokter tambahkan? Oke, terima kasih dokter. Isu lain yang bisa diambil dari sini, kesiapsiagaan bela negara yang wajib dimiliki tiap individu yang perlu pembinaan pemahaman dan sekaligus implementasi di keseharian yang diajarkan sebaiknya sejak dini. Ketika negara ada dalam segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga terwujudnya kepekaan, kesiapsiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Nah, kesiapsiagaan bela negara dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi yang kita tidak tahu kapan akan datangnya. Oke, selanjutnya kepada Mbak Nanda nih, boleh kasih komentarnya atau berbagi tips dong untuk para kita penonton nanti dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di masa sekarang itu bagaimana sih? Oke, terima kasih Dr. Lia untuk kesempatannya. Jadi, dalam keadaan negara yang cenderung stabil seperti saat ini, rakyat Indonesia sebenarnya tidak terlalu diperlukan untuk ikut serta berjuang atau bela negara secara fisik. Nah, bela negara yang sangat diperlukan saat ini adalah upaya bela negara dalam bentuk non-fisik. Contohnya adalah membayar pajak. Nah, membayar pajak ini sangat penting untuk ketahanan militer, sebab pajak memiliki fungsi budgeter, di mana pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti membangun infrastruktur, menggaji pegawai negeri sipil, membiayai, memberikan beasiswa kepada adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Jadi apabila kita sudah taat membayar pajak, maka artinya kita sudah ikut serta dalam upaya bela negara secara non-fisik. Begitu dokter. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Nanda, bagus sekali yang disampaikan. Selanjutnya saya juga mau ini menurut pendapat Mbak Ulan ya. Menurut pandangan Mbak Ulan nih, selain yang sudah disampaikan, tips-tips yang seperti disampaikan Mbak Nanda tadi, boleh dong ditambahin pendapatnya. Baik, terima kasih dokter. Ancaman ini yang semula bersifat konvensional atau fisik saat ini sudah berkembang menjadi multidimensional atau fisik dan non-fisik. Penting sekali bagi kita generasi penerus bangsa untuk terus mengobarkan semangat perjuangan walau untuk saat ini tidak ada penjajah. Selain pendapat dari Mbak Nanda, salah satu bela negara yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan produk lokal Indonesia. Alasannya, ketika kita membeli produk lokal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu, dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir karena berhubungnya waktu ya. Kepada Mbak Tesi, mungkin bisa jelaskan sedikit nih. Kan sekarang ini zamannya anak milenial ya. Ada nggak sih pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk kaum milenial dari film-film tersebut? Terima kasih. Terima kasih waktunya Dr. Lia. Nah, pesan untuk kaum milenial dilihat dari perjuangan Jenderal Sudirman melalui film Satu Napas ini adalah tetaplah rawat dan
tanamkan rasa cinta tanah air dalam diri kita. Nah, menurut saya kenapa ini penting? Karena di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju, asing yang masuk ke Indonesia itu mudah, kaum milenial ini harus mempunyai dasar yang kuat agar tidak mudah tergerus ataupun terpengaruh oleh segala perubahan yang ada, yang kemudian nanti berpengaruh pada lunturnya semangat bela negara dari kaum milenial ini. Karena masa depan negara ini, masa depan negeri ini ada di tangan kita. Dengan rasa cinta tanah air yang berakar dalam diri kita, saya yakin kita akan mampu banyak melakukan hal-hal baik untuk negara ini, sesama kita, dan juga lingkungan sekitar kita. Begitu, Dr. Lia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua narasumber. Mungkin karena terbatasnya waktu ya pada sore hari ini, namun sebelum saya tutup acara podcast pada sore hari ini, saya ingin sedikit nih menyimpulkan dari semua pendapat para narasumber, yaitu menceritakan seorang tokoh besar yang tetap mempertahankan kemerdekaannya, walaupun pada saat itu ia hanya memiliki satu paru-paru, dan beliau tetap setia kepada negara walaupun di sisi lain dipaksa untuk kerjasama oleh pihak penjajah begitu. Dan nilai-nilai juga yang bisa kita tanam atau kita ambil dari film ini adalah bagaimana jenderal melawan penjajah. Namun itu tidak bisa kita implementasikan secara langsung di kehidupan kita sekarang. Jadi dengan mengimplementasikan yaitu dengan cara seperti yang disampaikan oleh Mbak Nanda dan Mbak Ulan tadi, yaitu dengan misal menggunakan produk dalam lokal, membayar pajak, begitu, dan menanamkan sikap kesiapsiagaan dalam bela negara dari berbagai macam ancaman, misalnya dari politik, ekonomi, dan keutuhan NKRI. Jadi menurut saya film ini sangat cocok untuk generasi kita sekarang, berhubung karena generasi kita sekarang ini sangat minim untuk membaca. Jadi dengan melihat atau menonton film ini mungkin bisa menumbuhkan jiwa bela negara di dalam dirinya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya narasumber semuanya sudah menyempatkan pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, bisa saya tutup ya? Atau ada yang bisa ditambahkan lagi dari narasumber kita pada sore hari ini? Mas Adit atau Mbak Nanda? Mbak Tara ada? Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.